Selanjutnya, untuk nilai D-nya sama dengan min 4,34 sekian dan nilai C sama dengan 1,04 sekian, di mana artinya setiap kenaikan harga 1.000 penawaran turun sebanyak 4,3 unit. Titik keseimbangannya yaitu P bintang atau harga ideal pasar seperti pada tabel dan kualitas jumlah permintaannya di angka 7,34 sekian. Di mana harga keseimbangannya mencapai 1,51 juta. Pada harga ini, pasar mencapai kondisi stabil tanpa adanya kelebihan permintaan maupun penawaran. Apabila harga ditetapkan lebih rendah dari 1,51 juta, akan terjadi excess demand, di mana jumlah penumpang yang ingin membeli tiket melebihi kursi yang tersedia. Sebaliknya, jika harga ditetapkan lebih tinggi, akan muncul excess supply dengan jumlah kursi yang ditawarkan melebihi permintaan penumpang. Adapun kuantitas keseimbangan sebanyak 7,344 penumpang menunjukkan titik temu antara kurva permintaan dan penawaran dalam operasional maskapai. Jumlah ini merepresentasikan tingkat penjualan optimal pada harga 1,51 juta yang dapat diartikan sebagai kapasitas efisien atau target penjualan yang ideal. Dengan menjual 57,344 kursi pada harga keseimbangan tersebut, maskapai dapat memaksimalkan pendapatannya sekaligus memastikan tidak ada kursi yang terbuang percuma karena kurangnya permintaan. Selanjutnya kami melakukan analisis time series kenaikan harga dan komponen musiman. Ini untuk mengetahui pola perubahan harga tiket dari waktu ke waktu. Digunakan pendekatan analisis time series dengan model tren linear. Modelnya dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti PT sama dengan AT A plus B dikali T, di mana A-nya sama dengan seperti pada rumus yang sudah kami dapatkan. Dan seperti pada tabel untuk hasil dari rumusnya itu analisis time series dengan persamaan tren, di mana PT-nya sama dengan 1498 dikurang 4,27793 T yang mengungkapkan adanya tren penurunan harga yang konsisten sebesar 4,27793 unit moneter per periode waktu. Nilai intercept sebesar 1,498 unit menggambarkan harga teoritis pada periode dasar yaitu T sama dengan 0 yang merepresentasikan titik awal dalam analisis. Nah, penurunan dari tren ini mencerminkan adanya tekanan pada harga dari waktu ke waktu yang bisa disebabkan oleh penurunan permintaan, peningkatan efisiensi produksi, atau persaingan pasar yang semakin intensif. Dalam konteks bisnis, fenomena ini dapat mempersempit margin keuntungan produsen sehingga dibutuhkan strategi seperti efisiensi biaya, otomatisasi, atau diversifikasi layanan dalam produk. Sebaliknya, konsumen diuntungkan dengan harga yang lebih terjangkau seiring dengan waktu. Nah, untuk peramalan tahun 2026 dengan asumsi bahwa T sama dengan 9, menjadi P9 sama dengan 1498 dikurang 4,27793 dikali 9 sama dengan 1.459 sekian. Dengan demikian, harga tiket yang diprediksi pada tahun 2026 ini tanpa mempertimbangkan pengaruh musiman atau faktor eksternal lainnya. Ini menandakan bahwa jika tren historis berlanjut, maka harga cenderung lebih menurun secara linear. Seperti ini hasil analisis time series yang kami dapatkan. Nah, pergerakan harga dan jumlah equilibrium tanpa berfluktuasi mencerminkan dinamika pasar yang dipengaruhi oleh faktor musiman dan kondisi eksternal lainnya, seperti pandemi dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke poin 4.4 yaitu peramalan harga dan prediksi kenaikan harga tiket pesawat berperiode. Nah, di sini analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola musiman dalam harga tiket pesawat pada periode sekitar hari raya Lebaran dari H-3 hingga H-0 atau hari hanya. Nah, metode yang kita dipakai itu adalah time series dengan model aditif yang memisahkan data menjadi 4 komponen. Selanjutnya itu hasilnya ada di sini ada observe data atau data aktualnya, itu harga tiket menunjukkan pola fluktuatif yang signifikan setiap tahunnya. Peningkatan harga tampak konsisten menjelang hari Lebaran dengan titik tertinggi umumnya terjadi antara di hari H-2 dan H-1. Kemudian untuk trennya itu komponen tren menunjukkan adanya pertumbuhan harga jangka panjang yang relatif stabil, terutama dari tahun 2001 hingga 2023. Setelah itu tren cenderung datar pada tahun 2003 sampai 2004. Kemudian untuk seasonal itu pada pola musiman,
Pola musiman tampak sangat jelas dan konsisten setiap tahun dengan bentuk seperti gelombang yang konsisten. Terdapat lonjakan tajam pada dua kuartal awal representasi H-3 hingga H-1. Kemudian residualnya itu komponen residual berada dalam kisaran kurang lebih Rp100.000 dan tidak memperlihatkan pola tertentu atau fluktuasi ini bersifat acak menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam data sudah berhasil dijelaskan oleh komponen tren dan musiman. Kemudian selanjutnya di sini ada pola musiman harga tiket pesawatnya yang sudah tadi dijelaskan. Nah, analisis prediksi harga tiket pesawat untuk tahun 2024 sampai 2026 ini dilakukan dengan mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu inflasi tahunan sebesar 3% yang mempresentasikan kenaikan harga dasar akibat faktor makro makroekonomi. Terus yang kedua ada efek musiman sebesar 10% menyesuaikan pola permintaan tinggi saat periode lebaran H-3 hingga H-1. Yang ketiga terdapat election effect sebesar 15% pada tahun 2024 efek pemilu. Nah, selanjutnya di sini ada juga mengenai peramalan harga tiket. Nah, selanjutnya prediksi ini terkait erat dengan pola musiman yang ada. Harganya tetap akan memuncak di H-1 sehari sebelum Lebaran, namun dengan baseline lebih tinggi tiap tahunnya. Terus ada prediksi harga tiket pesawatnya yang di situ grafiknya. Nah, prediksi ini menunjukkan adanya kenaikan harga tiket yang moderat namun tetap signifikan dalam 3 tahun ke depan menjelang Lebaran. Untuk tahun 2024, harga tiket diperkirakan mencapai 1,734,375 yang mencerminkan dampak gabungan dari inflasi sebesar 2,5%, faktor musiman lebaran 7%, serta harga election effect sebesar 10%. Nah, tahun 2025 harga tiket diperkirakan menurun menjadi 1,6, sekitar 1,6, karena efek pemilu tidak lagi berperan dan hanya tersisa pengaruh inflasi dan musiman. Sementara itu, pada tahun 2026, harga diprediksi turun lebih lanjut menjadi 1,57 karena mempertimbangkan pengaruh musiman tahunan tanpa adanya dorongan tambahan lainnya. Nah, evaluasi model yang digunakan dan validasi hasil, penelitian ini menunjukkan model supply demand dengan komponen musiman untuk memprediksi harga tiket pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta-Surabaya selama periode Lebaran. Evaluasi model digunakan melalui beberapa metrik statistik dan validasi empiris untuk mengukur akurasi prediksi. Nah, di sini udah ada di tabel model metrik evaluasi modelnya. Nah, model dinilai berdasarkan kita menggunakan MAE dan MSE. Kemudian juga menggunakan RMSE dan menggunakan R kuadrat. Selanjutnya, itu berdasarkan hasil evaluasi model prediksi harga tiket pesawat Garuda Indonesia rute Jakarta-Surabaya selama periode Lebaran diperoleh beberapa temuan penting. MAE-nya itu 1,006 dan RMS-nya itu 1,7441. Kemudian selanjutnya itu ada juga grafik mengenai perbandingan harga tiket model dan aktual. Nih yang sudah didapatkan tadi. Nah, kesimpulannya itu secara keseluruhan, model prediksi yang dibangun dengan pendekatan supply demand dan mempertimbangkan komponen musiman menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan, baik dari segi akurasi numerik maupun kecocokan tren visual antara harga prediksi dan harga aktual. Model ini terbukti mampu mereplikasi pola pergerakan harga secara konsisten dari tahun ke tahun. Hasil peramalan menunjukkan bahwa harga tiket Garuda Indonesia rute Jakarta-Surabaya saat Lebaran prediksi mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 1,7, lalu menurun jadi 1,6 dan menjadi 1,5 pada pada 2026. Seiring dengan meredanya faktor eksternal seperti inflasi dan efek pemilu, untuk efek inflasi itu datanya juga ada di BPS. Kemudian dengan demikian, model ini dapat diandalkan sebagai alat bantu prediksi di masa yang akan mendatang, serta mendukung pengambilan keputusan strategis dan pengelolaan harga tiket pada periode permintaan tinggi seperti musim mudik Lebaran. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka yang sudah kita gunakan sebagai pelengkapan
data. Sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini daftar pustakanya berapa? Oke. Ini masih kurang lebih 15-an Ibu, namun kita belum masukkan, ada beberapa Yang referensi yang belum ditambahkan kami, ya. ya, belum Oke. ditambahkan lagi Bu. Jadi ini ya mungkin ya udahlah kalau dari sisi hasil ya sudah saya kira analisanya juga sudah lengkap. Cuma ini Mbak penulisan ya ini dari sisi penulisan. Nah kita tuh nggak boleh misalnya ngopi misalnya dari Excel kemudian di copy di dalam tulisan gitu. Itu nanti akan berbeda. Jadi kita memang harus nulis lagi gitu ya Mbak ya. Jadi misalnya tadi itu kayak misalnya bentuk eksponen bukan apa sekian E-nya itu gitu kan huruf kemudian angka itu kan kelihatan kalau itu dari mungkin ngopi dari Excel gitu ya. Standar penulisannya itu nanti eksponen kemudian pangkat. Kalau itu tadi kan enggak gitu ya. Itu masih banyak penulisan-penulisannya itu yang masih ngopi dari mungkin dari Excel-nya atau mungkin dari kalau itu Maple atau MATLAB mungkin dari sana gitu. Itu kita harus nulis lagi di tabel-tabelnya gitu juga ya Oh iya, agar baik Ibu. nanti memang rapi gitu. Rumus-rumus itu juga ini jangan apa intinya jangan ngopi aja ditulis lagi. Tabel itu akan kelihatan yang ditulis lagi sama yang ngopi dari mana. Karena apa? Karena paper itu original banget ya, original. Hindari apapun ngopi walaupun sebetulnya ngopi itu juga kita ngerjakan sendiri. Di Excel-nya barangkali kita mengerjakan sendiri. Tetapi kalau kita hanya ngopi misalnya tabelnya dari Excel, tabelnya dari hasil perhitungan itu, nanti juga bisa dianggap bahwa itu tuh, oh ini nggak tahu ini ngopinya dari mana. Nah, seperti itu ya. Semua tulisannya itu harus original ya, gitu. Tulisannya ditulis lagi, tabelnya dibikin lagi dengan memang betul-betul penulisan manual ya. Seperti itu ya. Nih, itu akan berbeda kelihatannya ya, gitu. Nah, tadi itu yang di atas atas kayaknya semua deh itu masih ini ya, masih apa? Nah, ini juga ini pasti ngopi dari ini kan, nggak mungkin ini nulis ini kan? Iya, dari Excel Nah, perhitungan ini kami juga Bu. begini, ini kan eksponen, eksponen pangkat sekian itu jadi bentuknya begini nih loh, ya. Harusnya kan pangkat pangkat 23 misalkan kan gitu. Kali 10 pangkat ini. Nah, seperti itu ya penulisannya ya Mbak ya. Sekali lagi itu diperhatikan dan itu untuk teman-teman yang lain juga ya. Ini Baik pasti Ibu. ngopi ini juga kelihatan kalau ini apa rumusnya bold, barangkali itu ngopi dari mana. Itu pasti kelihatan banget kedetek banget ketika kita misalnya mau submit kemana. Bisa jadi kita kedeteknya itu dari Excel, bisa juga kita kedeteknya juga bisa dari ChatGPT. Iya nggak? Itu ya, dihindari pokoknya ditulis original nulis lagi gitu. Itu aja sih saya kira masukannya ya. Baik Ibu, berarti Ya untuk diselesaikan. Dan itu penulisan. tadi Mbak, ada mungkin beberapa hal, misalnya di situ kan hasil perhitungan. Nah, hasil perhitungan yang tadi itu dengan menggunakan software apa tadi itu? Nah ini, eh nah ini tuh sebetulnya perlu kita tuliskan di sini atau cukup di appendix atau lampiran aja? Apakah ini ngoding sesuatu yang memang menjadi result di dalam tulisan atau bagaimana? Nah, ini misalnya analisis pola musiman. Nah, di sini kan ada ininya gitu. Ini mengcoding sendiri atau sebetulnya kita bisa menggunakan dari mana kita tinggal masukin data seperti itu? Ini Kalau kami seperti membuat, hmm, iya Bu. sebenarnya kalau seperti itu nanti bisa juga itu dituliskan di appendix. Di appendix appendix itu seperti lampiran kalau di dalam penulisan jurnal itu gitu. Jadi tidak semuanya itu dituliskan di dalam body tulisan ya gitu. Karena kalau jurnal itu tulisannya singkat, padat, jelas gitu. Bahkan nanti ada juga artikel atau mungkin jurnal yang membatasi sekali apa jumlah
jumlah halamannya. Syukur-syukur kalau kita maunya submit ke artikel yang memang tidak membatasi halaman. Kalau nanti membatasi halaman berarti itu kita kita sisihkan ya. Nanti di lampiran atau mungkin bahkan tidak ditampilkan di sini. Bisa jadi nanti seperti itu. Tapi sementara tidak apa-apa. Selengkap mungkin dulu ya. Mungkin yang dikumpulkan biar nanti bisa dicek dulu ya. Seperti itu sih. Oke, ada masukan nggak dari teman-teman yang lain ini? Abstrak sudah dibikin belum ini? Sudah, Ibu. Bahasa Inggris, bahasa Kesimpulan Indonesia? keseluruhan. Dua-duanya, Bu. Dua-duanya, oke. Oke. Oke, saya kira ya itu ya nanti diperbaiki lagi untuk hal-hal yang ini. Tapi memang saya nggak bisa kalau nggak membaca secara ini gitu ya. Cuma begini tuh masih kurang ini ya gitu. Mm-mm. Baik, Oke, Ibu. Terima ya. kasih banyak atas masukan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Berikutnya silakan. Baik Bu, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil progres Bu. Silakan duluan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Eti yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari proyek kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ananda Fitri Rahmawati, Muhammad Rizky Rahman Hakim, dan Ulun Kotadah, izin memaparkan hasil dari diskusi proyek kami dengan judul Perencanaan Rute Baru Transjakarta dari Cililitan ke Kalisari menggunakan teori gerak berbobot dan algoritma Floyd-Warshall. Baik, di sini sebenarnya dari hasil kami sudah mendapatkan hasilnya, cuman nanti masih akan dirapikan lagi. Di sini juga belum kami tuliskan abstraknya. Lalu pada pendahuluan atau di latar belakang masih sama isinya, tidak kami ubah. Rumusan masalah juga tetap sama. Yang kami tambahkan dari sebelumnya, yang kami perbarui adalah rumus mengenai ini normalisasi jarak waktu kepadatan penduduk dan fungsi kawasan. Jadi tujuan dari penelitian kami adalah mencari dari titik simpul awal ke simpul akhir mana yang bobotnya paling minimum. Nah, sedangkan sebelumnya kami mendapati permasalahan bahwa untuk jarak dan waktu jelas akan dicari yang minimum, itu jelas. Cuman ternyata kami baru sadar untuk kepadatan penduduk dan fungsi kawasan. Berarti kan kami mendapatkan data. Jadi misalnya seperti kepadatan penduduk itu membutuhkan daerah mana, wilayah mana yang paling padat, maka itu yang akan dilewati oleh transportasi umumnya. Dan karena ini berbanding terbalik, jadi jarak waktu itu dimintanya minimum, sedangkan kepadatan penduduk ini mencari yang terbesar, maka kami akali dengan menggunakan norm atau normalisasi. Jadi membuat kepadatan penduduk dan fungsi kawasan yang paling besar itu dibalik, atau bahasanya mungkin bahasa istilah itu diinverskan. Jadi yang tadi terbesar nilainya menjadi minimum. Jadi di sini di potensi underscore DC ini belum rapi, nanti kami rapikan lagi. Itu jadinya di satu dikurang potensi norm. Artinya yang tadinya nilai terbesar jadi sama-sama semuanya nilai minimum, yaitu antara jarak, waktu, dan kepadatan penduduk semuanya jadi nilai minimum. Dan maka dari itu nanti bisa kami teruskan untuk di algoritma Floyd-Warshall-nya, mencari minimum DIJ sama dengan minimum dari DIJ, DIK ditambah DKJ. Lalu next, ini masih sama, dan ini kami mendapati simpulnya masih sama, tidak ada perubahan. Kami melanjutkan
penelitian dari pekan-pekan sebelumnya. Dan di sini yang kami tambahkan pertama ini jumlah penduduk tiap kelurahan, karena cukup sulit untuk, atau mungkin ya cukup sulit untuk mendapatkan data fixnya, misalnya dari simpul A ke simpul B ada berapa fixnya penduduk jumlah warga di situ cukup sulit, dan jika ini juga kami keterbatasan waktu, maka kami menggunakan data dari tiap kelurahan yang dilewati oleh simpul tersebut. Jadi di sini kami mendapati dari BPS 2024, di situ menerbitkan jumlah penduduk tiap kelurahan pada tahun 2023-nya. Ini data terbaru yang kami dapati sebagai berikut. Jadi ada kelurahan Cililitan, Balikambang, Batu Apar, sampai Kalisari. Nah, lalu langkah berikutnya kami juga sudah membuat skor untuk jenis lokasi sebagai berikut. Terminal ini 5 karena dia titik mobilitas tinggi atau awal keberangkatan persimpangan rute. Ini keterangan sudah di sini dengan alasan keterangan sebagai berikut. Nah, lalu kami juga sudah memberi daftar ada jenis kawasan apa saja di tiap kelurahan tersebut atau di tiap sisi tersebut, maaf. Jadi dari sisi yang kami perhatikan itu sisi itu terletak di kelurahan apa, lalu terdapat fasilitas kawasan apa saja. Itu sudah kami daftarkan dengan melihat surveinya di Google Maps. Dan ini hasil dari semua data tersebut kami ubah dalam bentuk angka. Jadi misal di sisi AB, tadi jaraknya udah dapat 1 kilometer, waktu tempuhnya 5 menit, jumlah penduduknya itu ada di Kelurahan Cililitan itu tadi sebanyak 51.050 jiwa, dan skor fungsi kawasan itu 11. Jadi 11 itu dari, di sini misalnya yang AB, berarti dari terminal ada 1 itu nilainya 5, mall 1 itu nilainya 4, itu 9, tambah fasilitas umum itu 2 tambah 9, 11. Begitupun seterusnya sampai semua simpulnya, sampai sisi MN. Nah, lalu di sini sebenarnya kami sudah menuliskan tahap berikutnya setelah ini adalah menghitung nilai WA tiap sisi, lalu dihitung void warsalnya atau algoritma minimumnya. Kami sudah buat, cuman ini belum rapih, jadi secara manualnya sudah kami buat coret-coretannya istilahnya, dan secara programnya juga sudah kami buat di sini. Ini menggunakan program Python. Kami sudah buat, dan jika ini di run, maka bentar, masih loading. Nah, maka terdapat hasilnya sebagai berikut. Sisi AB itu 6 jaraknya 0,01, 0 waktu 0,33, potensi 0,7, lalu WA-nya 0,3496. Ini kalau dari sisi manual cara menghitungnya, jadi misalnya ini di sisi AB, jaraknya 1, waktunya 5, penduduknya 51.000, kalau fungsi kawasan tadi 11. Ya, sebentar. Ini ada kesalahan data ya. Jadi iya, jadi nom jaraknya 0,01 itu dari perhitungan ini, berarti kalau misalnya melihat di GI, ya misalnya di simpul sisi GI, GI ini 0,6 jaraknya 0,01, lalu nah kalau kita lihat ini masih jarak, jadi jaraknya 1, waktunya 2 menit, jumlah penduduk 48.000, tadi skor fungsi kawasan 9, maka 6 jaraknya tadi ya sesuai rumus, 1 dikurang 0,85
sebagai berikut, dapatnya 0,01, lalu nomor waktu dapatnya, ini karena 2 min 2 sama dengan 0, jadi 0, nomor penduduk ini dapatnya 0,2994, nomor si fungsi kawasan 0,1. Dan ini kalau dilihat, eh, iya dia sama. Ini potensi adjustednya juga 0,7. Jadi sama, menampilkannya dalam jarak 0,018, nomor waktunya 0, terus potensinya itu 0,7, sehingga dapat WA-nya ini 0,23, ini sesuai dengan perhitungan manual. Eh, WA-nya ini 0,2313, dan begitu untuk step sisinya ini sama. Lalu ini matrik jarak terpendek atau algoritma Voigt-Warshall-nya juga sebagai berikut tampilannya, dan didapatkan jalur terpendeknya ini dari titik awal itu A ke titik akhir N itu adalah sebagai berikut: ACHIKLN dengan total bobot sebesar 2,5512. Jadi ya didapati rute terpendek, bukan rute, istilahnya rute paling optimal itu adalah A ke C ke H ke I ke A ke K ke L lalu ke N. Oke, jadi mungkin seperti itu, Ibu, untuk progres kami di pekan ini sebelum nanti dipresentasikan hasil akhirnya. Untuk selanjutnya, kami akan merapikan perhitungan manual dan ya mungkin merapikan artikel ini karena ini masih cukup berantakan. Ya. Oke. Jadi ya intinya sebetulnya sudah selesai lah ya gitu. Eh, Cuma tinggal mungkin ya finishing saja ya, sama barangkali penulisan yang harus diperhatikan ya gitu. Penulisannya ini masih ini ya, masih rumus-rumus. Tadi sepertinya juga ada yang ngopi dari mana gitu. Ditulis lagi aja ya. Yang dari Excel juga ditulis lagi ya gitu, betul-betul nanti tulisan yang di artikelnya itu tulisan original gitu ya. Eh, Baik, Bu. Oke. Mungkin saya izin bertanya, Ibu. Ya. Ini kan di perhitungan manual, kalau kami masukkan semuanya, semua sisi secara manual ini, tetap dimasukkan secara detail seperti ini, karena kami kepikirannya takutnya nanti akan terlalu panjang untuk sebuah artikel, Ibu, isinya. Nanti untuk manualnya mungkin tidak harus diuraikan secara detail gitu ya, tidak masalah. Atau mungkin sampel saja yang dituliskan secara detail, atau di appendix itu juga boleh gitu. Ya, memang itu nanti tergantung dari jurnal yang akan kita tuju gitu. Ada juga yang tidak membatasi jumlah halaman, tapi ada juga yang membatasi jumlah halaman. Kalau yang membatasi jumlah halaman, nah ini biasanya kita tidak bisa menuliskan dengan detail, gitu ya. Tetapi kalau jurnal yang memang tidak membatasi halaman, ya nggak masalah itu dituliskan secara detail itu juga akan lebih baik seperti itu ya. Ya untuk sementara ini detail pun tidak masalah ya gitu. Nanti kita harus menentukan juga mau disubmit kemana nih artikel kita. Seperti itu ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, oke. Oke, silakan bisa dilanjutkan ya penyelesaiannya ya. Baik, Ibu izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Najwa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Analisis Penyebaran Viral Rumor di X dengan Metode SEAR dan Analisis Sentimen. Sebelumnya di sini kami sudah membuat abstrak dan pendahuluan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kedua ada kajian pustaka, penyebaran informasi dan rumor pada media sosial. Menurut Menurut Zhou et al. Tahun 2024, di era media online,
metode penyebaran informasi mengalami perubahan besar dibandingkan dengan metode konvensional. Banyaknya media sosial dan kecepatan penyebaran informasi menyebabkan opini publik terus berdampak pada emosi masyarakat. Fitur seperti repost, mention, dan trending topic pada media sosial X memungkinkan penyebaran konten secara masif dalam waktu singkat. Dan menurut Geng et al. Tahun 2023, mode koneksi asortatif terbukti menghasilkan efisiensi dan durasi penyebaran tertinggi dibandingkan koneksi acak atau disasortatif, meskipun skala akhir penyebaran relatif serupa. Lalu yang kedua, itu model SAIR. Model SAIR merupakan perluasan dari model SIR. Model ini berfokus pada penyebaran penyakit. Seiring berjalannya waktu, para peneliti telah mengembangkan model ini dan menggunakannya dalam penyebaran rumor karena memiliki situasi yang mirip dengan penyebaran penyakit. Populasi dibagi menjadi 4 kelompok berbeda, yaitu untuk ST adalah jumlah pengguna media sosial yang diduga menerima rumor pada waktu T. ET adalah jumlah pengguna sosial yang terpapar pada rumor waktu T. Lalu IT adalah jumlah pengguna media sosial yang bereaksi terhadap rumor pada waktu T. Lalu untuk RT adalah jumlah pengguna media sosial yang berhenti menyebarkan rumor pada waktu T. Oleh karena itu, seluruh populasi dalam model ini direpresentasikan sebagai N sama dengan ST tambah ET ditambah IT ditambah RT. Lalu seorang individu yang tidak tahu disimbolkan dengan S memiliki probabilitas alfa untuk menjadi orang laten, yaitu disimbolkan dengan E, dan probabilitas beta untuk menjadi kebal disimbolkan dengan R setelah terpapar opini publik. Seorang individu laten M memiliki probabilitas untuk berubah menjadi penular I dan probabilitas gamma untuk menjadi kebal R. Seorang penular I memiliki probabilitas untuk akhirnya menjadi kebal R. Boleh di-scroll. Dan di sini ada alur flowchart dan terdapat deskripsi dari parameter. Yang pertama itu ada tingkat kelahiran yang merepresentasikan jumlah pengguna anggota baru di media sosial, tingkat kematian jumlah pengguna yang berhenti menggunakan media sosial, tingkat infeksi yang merepresentasikan pengguna yang kemungkinan besar menerima rumor, tingkat evolusi yang merepresentasikan pengguna yang memiliki niat untuk menyebarkan rumor, tingkat pemulihan yang merepresentasikan jumlah pengguna yang berhenti menyebarkan rumor, tingkat tidak terinfeksi yang merepresentasikan jumlah pengguna yang tidak terpapar rumor, lalu tingkat tidak tertarik yang merepresentasikan jumlah pengguna yang terpapar rumor tetapi tidak memiliki niat untuk menyebarkannya. Semua parameter dalam tabel 1 adalah konstanta positif, oleh karena itu dinamika propagasi skenario ini dapat diukur dengan persamaan diferensial seperti yang tertera pada artikel berikut. Titik keseimbangan bebas rumor atau RFE dapat dihitung dengan menyamakan persamaan berikut sehingga RFE untuk model ini ialah yang tertera pada artikel ini. Angka reproduksi dasar R0 menggambarkan tingkat viralitas yang disebabkan oleh individu yang terinfeksi dalam populasi rentan selama periode infeksinya dengan menyebarkan rumor. Dalam studi ini, matriks generasi berikutnya digunakan untuk menghitung nilai dari angka reproduksi dasar. Perhitungan melibatkan beberapa langkah sebagai berikut. Di sini terdapat persamaan RO, dan di mana RO menunjukkan radius spektral matriks F V pangkat min 1 dengan menggunakan stabilitas Jacobian. Nilai RFE akan dibuktikan berdasarkan titik RFE yang diperoleh yaitu pada persamaan 6. Dari persamaan 2 dan 5 diperoleh matriks Jacobian sebagai berikut.
Lalu di sini ada proses substitusi nilai dan didapat sebagai berikut, sehingga didapat nilai eigen untuk model ini adalah sedangkan akar-akar nilai eigen lainnya ditentukan oleh persamaan kuadrat sebagai berikut. Hal ini menunjukkan nilai RFE akan stabil ketika R0 kurang dari 1 dan tidak stabil ketika R0 lebih dari 1. Boleh di-scroll lagi. Di sini secara umum ekspresi dari indeks sensitivitas dapat ditulis sebagai berikut. YP R0 sama dengan gamma R0 per gamma P dikali P per R0, di mana P adalah parameter yang terlibat dalam model. Lalu yang terakhir ada analisis sentimen. Analisis sentimen adalah metode yang berguna untuk mengidentifikasi opini atau emosi terhadap pengguna suatu topik. Sentimen ini dikategorikan bisa negatif atau netral. Dalam konteks penyebaran rumor, sentimen negatif penyebaran karena memicu reaksi emosional, sedangkan sentimen positif atau netral cenderung memperlambat penyebarannya. Lalu berikutnya untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk metode penelitiannya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memadukan data aktivitas media sosial dan analisis sentimen untuk membangun model share dalam konteks penyebaran rumor di X atau Twitter. Data diambil dari 3 akun publik X dengan 3 topik yang berbeda. Variabel yang dicatat meliputi jumlah pengikut, likes, komentar, dan repost yang dikumpulkan melalui teknik crawling. Lalu, komentar dari unggahan dianalisis menggunakan Indobird untuk mengukur proporsi sentimen negatif, positif, dan netral, yang selanjutnya digunakan untuk memodifikasi parameter dalam model share. Parameter yang dimodifikasi adalah tingkat penyebaran atau gamma, pemulihan atau delta, dan ketidaktarikan atau C. Modifikasi dilakukan agar model dapat mencerminkan pengaruh emosi pengguna dalam penyebaran rumor secara lebih akurat. Kemudian bisa dikebawahin dikit. Kemudian model ini juga mempertimbangkan pertumbuhan dan penurunan pengguna media sosial atau mu dan alpha. Lalu dihitung angka reproduksi dasar atau R0-nya sebelum dan sesudah integrasi sentimen. Seluruh proses simulasi, perhitungan R0, dan visualisasi grafik dilakukan menggunakan RS Studio untuk menilai efektivitas penyebaran dan dampak sentimen terhadap dinamika rumor. Untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada sasaran pembahasan. Yang pertama ini ada inisialisasi parameter awal. Di sini kita melampirkan data yang kita gunakan dari ketiga akun, yaitu ada followers, likes, comments, dan repost. Kemudian di sini ada inisialisasi kondisi awal untuk segernya, di mana waktunya itu T sama dengan 0. Kemudian dari situ ini ada rumus-rumus atau formula yang kita gunakan untuk tiap parameternya. Selanjutnya di sini ada hasil pemodelan Seir. Ini parameternya dihitung dengan rumus yang tadi sehingga didapat grafik yang seperti ini. Ini untuk di akun tanyakan RL, lalu di akun K-drama Manifest dan di akun Popbase. Selanjutnya di sini ada hasil pemodelan Seir dengan analisis sentimen. Ini untuk analisis sentimennya dibantu dengan RStudio, didapat sentimennya untuk tanyakan RL positifnya segini, negatifnya segini. Kemudian dari sini nilai sentimen ini akan mempengaruhi parameter gamma dan delta. Kemudian di sini kita modifikasi parameter gamma dan deltanya sehingga didapat grafik yang seperti ini. Selanjutnya di sini ada analisis sensitivitas. Ini yang pertama analisis sensitivitas untuk postingan di akun tanyakan RL, kemudian ada analisis sensitivitas di akun K-drama Manifest dan analisis sensitivitas di akun Popbase. Selanjutnya ada interpretasi dan implikasi praktis. Jadi dari hasil
perhitungan dan penelitian tadi didapatkan bahwa pada unggahan dengan dominasi sentimen negatif seperti kasus tanyakan RL, jumlah penyebar aktif atau I meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa konten dengan muatan negatif cenderung memicu partisipasi aktif dalam penyebaran. Sebaliknya, akun seperti @kdramanfest yang dinominasi oleh sentimen positif menunjukkan pola pasif dengan pengguna lebih banyak hanya terpapar tanpa ikut menyebarkan. Kemudian di akun @popbase menampilkan pola moderat, mencerminkan keseimbangan antara penyebaran dan penghentian rumor. Variasi ini menegaskan bahwa reaksi publik terhadap suatu unggahan tidak hanya ditentukan oleh informasi, tetapi juga oleh persepsi emosional yang ditimbulkan. Baik, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tuh eh, untuk datanya nanti itu rumor tentang apa, Mbak? Berarti untuk data. Ini kita ada ngambil 3 postingan gitu Bu, yang kebetulan waktu itu sedang viral, yaitu di kasus mahasiswa FH UGM ini postingannya mengenai kasus tabrak lari yang dilakukan oleh seorang mahasiswa UGM yang korbannya juga dari mahasiswa UGM. Kemudian untuk yang artis Korea ini ada kumpulan artis Korea yang dramanya itu sedang populer di Indonesia, ingin berlibur ke Bali. Jadi itu cukup populer juga di kalangan para penonton dramanya. Kemudian yang ketiga ini ada adaptasi live action novel. Ini dari novel gitu diadaptasi menjadi sebuah film atau drama, tetapi ternyata banyak fans dari si novelnya ini yang kurang suka dengan adaptasinya ini gitu, Bu. Jadi rumornya beda-beda, Bu. Ada beberapa, tapi bentuknya sama-sama share. Berarti ada 3 model untuk share-nya sendiri ketika disimulasikan gitu ya. Iya, Ibu. Model generalnya share, tetapi di sini nanti karena di sini dikaitkan dengan apa analisis sentimen dan ada 3 permasalahan yang diangkat di analisis sentimen, berarti nanti simulasinya ada 3 ya, ada 3 simulasi data berbeda gitu ya berarti ya. Iya, Ibu. Oke. Nah ini untuk datanya didapat dari mana sumbernya, Mbak? Untuk datanya Beda-beda kan berarti ya? dari platform X, Bu, atau Twitter. Dari Twitter. Emang sudah apa? Sudah langsung jadi satu parameter gitu? Nggak diolah lagi berarti ya? Iya, Ibu. Udah jadi, ini kan kita pakai data yang ini followers, likes, comments, dan repost. Kemudian dari situ kami eh, baru hitung dengan parameternya, baru membuat parameternya. Mhm. Nanti pengaruhnya untuk apa, Mbak? Di share-nya itu akan jadi nilai koefisien ya berarti ya? Pengaruhnya. Iya, Ibu. Oke. Ya sudah, saya kira dilanjutkan aja ya. Nanti kita lihat sampai dengan selesai. Nah, ini juga sama ya. Kayaknya penulisan-penulisannya ya teman-teman mohon untuk eh, tidak ngopi gitu ya. Ditulis lagi secara manual di dalam papernya ya gitu ya. Baik, Ibu. Ya, yang semula dari ini kan banyak yang dari Excel semuanya ya tadi dari analisisnya saya lihat ya. Iya, Ibu. Anali apa tadi itu next generation matrix dan lain sebagainya tadi R0-nya juga itu tuh eh, dari dari file ini gitu nggak tahu itu dari Python atau dari ini ya gitu jadi itu terlihat ya untuk parameternya penulisannya jadi beda. Oke, seperti itu bisa diselesaikan ya saya kira ya untuk plottingnya sendiri sudah atau belum Mbak? Sudah, Ibu. Kita mulai ini ya. Oke. Nih. Nah, ini berarti nih, yang kalau misalkan di sini ada gambar. Nah, di sini kan misalnya yang warna biru. Warna biru ini kan masih ini ya, masih menaik gitu ya. Itu artinya kurang itu time-nya. Belum belum menunjukkan dia itu nanti stabil gitu. Berarti time-nya ini dibikin time berapa? 72, Ibu, 3 hari. Cuma 72, tetapi belum terlihat ya stabil mau kemana gitu. Time-nya itu berarti harus ini, time di dalam ini ya artinya ya, di dalam membuat ininya, membuat simulasinya ini, Baik, Ibu. Mungkin di nanti dalam plottingnya. akan Time-nya perpanjang. itu kayak time size gitu Mbak. Jadi eh, harus berapa lama ini? Ini
kurang sekali. Mungkin harusnya berapa ya? Ya bisa bisa bertahun-tahun juga barangkali ya, itu ya. Nanti diperpanjang lagi sampai dengan nanti gambar-gambarnya itu betul-betul stabil membentuk garis yang lurus gitu ya. Stabil itu kan cirinya itu dia akan lurus gitu. Kalau ini kan sudah terlihat ini lurus ini. Nah, ini juga ada yang betul-betul lurus E-nya ya. Ini kayaknya perlu di ini juga nih. Kenapa dia lurus sekali gini ya? Ini sudah titik-titik yang ujungnya sudah sesuai dengan titik equilibrium belum ya? Sudah, Ibu. Hmm. Ya udah nanti perlu di cross check lagi tapi ya gitu karena belum menunjukkan ke stabil kalau secara ininya ya, secara ilustrasinya. Tetapi nanti bisa diperpanjang saya kira untuk time-nya ya, gitu ya. Oke, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama. Oke, Bu, kelompok saya izin presentasi, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 akan membahas progres kami dengan artikel yang berjudul Pemodelan Matematika Pertumbuhan Tumor dengan Efektivitas Treatment dengan Pendekatan Diferensial dan Simulasi Numerik. Eh, untuk sebelumnya kami sudah membuat latar belakang, kemudian ada metode penelitiannya, terus kami juga sudah mulai eh, mulai pembahasan dan hasilnya dengan menggunakan Python untuk kodenya seperti ini. Kemudian kami juga sudah menginterpretasikannya dan terakhir kami membuat kesimpulan. Jadi penelitian ini telah berhasil merancang sebuah model matematika yang didasarkan pada sistem persamaan diferensial untuk menggambarkan proses pertumbuhan tumor dengan mempertimbangkan pengaruh dari dua jenis terapi utama, yakni kemoterapi dan radioterapi. Model ini memanfaatkan pendekatan modified logistic growth yang mencakup faktor resistensi sel kanker, parameter efektivitas terapi, serta dinamika mikrolingkungan seperti kapasitas dukung jaringan dan proses eliminasi obat dalam tubuh. Nah, melalui simulasi numerik dengan metode range kuota Orde 4 ditemukan bahwa penerapan terapi kombinasi memberikan dampak paling signifikan dalam menekan jumlah sel tumor dibanding dengan pemberian terapi tunggal maupun tanpa pengobatan. Sebagai rekomendasi, validasi lebih lanjut terhadap model ini perlu dilakukan dengan menggunakan data empiris dari praktik klinis untuk menjamin ketepatan parameter yang digunakan terhadap kondisi biologis pasien secara nyata. Pengembangan lanjutannya juga disarankan untuk memasukkan elemen-elemen biologis yang lain seperti interaksi dengan sistem imun, efek toksisitas obat, serta proses angiogenesis guna meningkatkan akurasi dan kompleksitas representasi model. Mungkin itu saja yang sudah buat yang kami buat, Bu. Untuk abstraknya kami juga belum buat dan ini juga masih berantakan. Oke, eh ya intinya kan kalau secara penyelesaian ya 90% sudah selesai juga ya ini ya. Iya, Bu. Oke, saya kira ya sudah dilanjutkan saja ya. Nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa ya. Gitu dirapikan lagi tentu tulisannya, analisis-analisis yang memang belum sempat dilakukan, silakan ya. Gitu. Nah, ini juga apa? Oh, ini gambarnya itu bisa seperti itu ya. Ini apa tren ya atau apa ini? Ini Simulasi pertumbuhannya itu bisa gambarnya itu seperti itu gitu, bentuk iya, ini. Bu. Memang begitu ya Iya, hasilnya Bu. ya. Terus gitu ya. Kami sudah coba yang lain jadi mirip-mirip seperti ini, Bu. Oke, oke.
Oke ya, silakan aja ya. Itu dari mana? Dari Python ya? Iya Bu, dari Python Bu. Oke. Oke, yang ilustrasi ada berapa aja di sini? Simulasi ini kan pertumbuhan, terus apa lagi? Satu aja. Eh, iya Bu, untuk saat ini kami satu saja Bu. Hmm. Tapi ngopinya itu jangan seperti itu kalau figur itu. Jadi cuma gambarnya yang di dalamnya aja. Kalau ini kan terlihat ini eh, apa? Ini maksudnya gambarnya ini Mas. Figurnya aja yang di copy. Oh, oke Bu, baik. Kalau itu kan Berarti enggak itu iya Bu. luarnya juga keikut gitu ya. Iya Bu, ini masih satu layar Bu. Oke, oke. Diselesaikan ya, dirapikan lagi ya semua ya. Baik Bu. Oke, oke. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan berikutnya ada lagi nggak? Sepertinya sudah untuk hari ini sudah Itu dulu ya. dulu Bu Oke, sebagian. nggak masalah ya. Jadi eh, silakan barangkali ini masih memerlukan waktu ya untuk penyelesaian. Silakan nanti bisa lah kita jadwalkan mungkin barangkali ujiannya itu 2 minggu ke depan aja barangkali ya. Ibu, mohon maaf, izin Hmm. bertanya. Kami baru saja menerima jadwal UAS-nya. Dan untuk di minggu kedua itu cukup penuh, Bu, dengan mata kuliah lain. Sedangkan untuk di minggu pertama itu ada hari kosong di Peluang. Oh gitu. Nggak ya, apa-apa kalau minggu pertama, tapi ya itu harapannya bisa diselesaikan ya. Nggak apa-apa sih minggu pertama juga boleh. ya Berarti pakai hari Selasa juga, Mbak. di hari Kamisnya Ibu, apakah Ibu bersedia? Tergantung ya. Kalau kalau nggak pas ini tentunya, kalau nggak pas ada kuliah gitu. Kalau nggak pas ada kuliah dan ada kegiatan itu aja intinya ya. Oke, baik Ibu. Ya, untuk segi presentasinya apakah online atau offline ya, Bu? Online aja juga nggak masalah ya saya kira ya. Karena kan sebetulnya mata kuliah kita itu eh, masih bisa gitu loh untuk di online kan itu kayaknya nggak akan pengaruh juga gitu ya. Oke, baik Ibu. Karena kalau kelas-kelas barangkali akan dimanfaatkan oleh mata kuliah yang memang memerlukan luring gitu ya. Oke, baik Ibu. Hmm. Izin bertanya lagi Bu mengenai pengumpulan artikelnya itu apa saja ya Bu? Di artikelnya, Pengumpulan PPT-nya, artikel, kemudian Turnitin, kemudian timeline ya jangan lupa timeline itu penting sekali karena kan berbasis project ya gitu. Jadi dibikin timeline itu progresnya kronologisnya itu seperti apa dari mulai eh, awal ya mencari referensi sampai dengan jadi satu paper ya gitu ya. ya baik Bu. Berarti untuk hasil turnitinnya itu dalam bentuk PDF ya Bu, di upload juga. Hmm, iya Hmm. diupload juga nanti ya. Artikelnya, kemudian Turnitin artikelnya ya udah dalam Word aja lah ya artikelnya. Kalau Dalam Word dalam jangan PDF, Bu. jangan dalam PDF. Oh, dalam, oke baik. Kalau dalam PDF itu kayak sudah fix ini gitu ya, nggak bisa diotak-atik lagi kalau dalam PDF itu. Berarti kalau yang turnitinnya dalam PDF, Kalau sedangkan Turnitin artikelnya iya, Word. kalau artikelnya Word aja. Oke. eh kalau ini Turnitin aja, ya Turnitin kan memang dalam bentuk PDF ya. Turnitin, kemudian timeline itu ya silakan lah untuk ya asalkan itu ada eh, laporan gitu setiap minggunya itu progresnya seperti apa gitu Kalau ya. timeline-nya dalam bentuk tabel, bagaimana? Ya nggak apa-apa Nggak dalam apa. bentuk tabel ya seperti log kita bikin logbook gitu ya apa saja yang dilakukan gitu.
Tidak harus loh dalam seminggu sekali. Kalau memang progresnya itu dalam seharian juga boleh. Yang namanya progres itu nggak masalah. Tidak harus tiap minggu gitu. Enggak. Memang sedetail mungkin akan lebih baik. Itu seperti logbook catatan harian intinya. Seperti itu ya. Dan ini berapa persen. Nanti ada persentasenya di sana. Kayak misalnya apa yang akan tanggal sekian yang dilakukan itu apa gitu ya, yang dilakukan apa, progres bagaimana, kemudian itu sudah berapa persen gitu harusnya. Dan nanti ini ya, silakan nanti disiapkan mungkin PPT ya, PPT untuk papernya itu ya maksimal 10 PPT lah, itu sudah maksimal saya kira ya gitu. Kan juga sudah ada papernya, saya kira tidak perlu berpanjang lebar gitu ya. Maksimal ya paling 5, antara 5 sampai dengan 10 PPT tidak masalah. Nanti penjelasannya nggak terlalu detail juga, disampaikan poin-poin pentingnya saja gitu ya. Untuk PPT-nya juga dibuat. Untuk file codingannya juga ya Bu, di-upload Iya, juga file codingannya sama codingannya. barangkali ini perlu juga ini ya, artikel, kemudian Turnitin, eh kemudian kalau misalkan di situ ada perhitungan yang misalkan Maple, MATLAB dan lain sebagainya itu juga bisa dilampirkan juga ya gitu. Di dalam file tersendiri tidak masalah ya gitu. Kemudian sama timeline itu juga penting gitu. Nanti di dalam satu folder masing-masing kelompok ya, gitu ya. Oke, baik Ibu. Oke. Untuk teman-teman yang lain kira-kira ada nggak yang ditanyakan lagi? Berarti untuk jadwal pasti UASnya itu di minggu pertama ya Bu? Silakan karena memang saya tidak menjadwalkan karena itu kalau saya tidak menjadwalkan di ini berarti itu bebas. Saya tidak meminta jadwal untuk untuk pemodelan. Muncul Tambah, nggak jadwalnya? Nggak ada kan? nggak ada Ibu. Karena saya Tapi nggak. Hmm? kami sudah ngevote untuk di minggu pertama Bu. Di minggu pertama ya Mm-mm. Bu. Nah kalau di minggu pertama misalnya hari Selasa pagi mungkin nggak? Sepertinya masih kita masih mengoptimalkan hasil artikelnya Ibu. Jadi kami memintanya untuk di hari Kamis Bu. Di hari Kamis itu saya nggak tahu ya hari Kamis itu ini ada ini nggak ya? Saya itu juga ada masalahnya ada mata kuliah yang belum yang belum masih ada hutang-hutang gitu. Jangan-jangan sudah di-plot itu sama mahasiswa untuk kuliah-kuliah tambahan. Kemarin juga saya seminggu juga dari luar kota kayak gitu gitu Mbak. Tapi belum fix Hmm. ya berarti kalaupun Kamis ya. Oke, baik Bu. Ya. Tapi gampang sih itu pasti terlaksana sih. Kapan pokoknya nanti ada waktu ya sudah kita eh, adakan UAS kan kalau itu fleksibel ya saya kira. Itu ya. Oke, baik Ibu. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Cukup? Sepertinya udah cukup Ibu. Cukup ya. Kalau cukup berarti mohon ya di ini masih ada waktu ya untuk menyelesaikan itu. Tapi teman-teman juga harus fokus ke mata kuliah yang lain ya, yang ada UTS tentunya gitu. Tetapi ya tetap harus diselesaikan untuk proyeknya karena bersamaan eh, dengan UAS tentu untuk penilaian dan nilai kan sama aja jadwalnya gitu ya. Teman-teman juga harus menyelesaikan dengan baik. Karena sebetulnya rentang waktu untuk menyelesaikan proyek itu kan lama ya, lama. Jadi memang sudah seharusnya itu jadi betul-betul proyeknya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Terima kasih kepada kelompok tadi yang sudah menyampaikan progresnya juga gitu. Semoga nanti betul-betul hasilnya itu bagus dan bisa kita publish. Untuk proses publish nanti nggak apa-apa setelah UAS saja nanti kita diskusikan ya. Saya kira cukup sampai dengan itu nanti jadi gitu artikelnya gitu ya. Masalah nanti mau publish kemana ya memang kita belum nyampe ke sana ya tidak masalah. Nanti setelah itu nanti kita diskusikan lagi. Oke, baik saya akhiri untuk pertemuan pagi hari ini. Ini sebetulnya masih ada waktu ya.
Tapi teman-teman bisa mendiskusikan lagi finalisasi dari artikelnya ya, gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Salam, selamat pagi. Iya, selamat pagi.